Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas modal verbs atau modality atau sering juga kita kenal sebagai modal auxiliaries. Penggunaan modal verbs ini di dalam kalimat cukup signifikan ya, terutama ketika kita ingin menyampaikan makna-makna atau kalimat dalam konteks tertentu. Kita lihat dari contohnya, ada banyak sekali ya. Ada can, could, may, might, must, shall, should, dan lain sebagainya. Masing-masing mempunyai makna tersendiri. Ada yang terkait dengan expressing possibility, ada yang obligation, ada yang kaitannya dengan request atau meminta sesuatu, atau terkait juga dengan past habits, dan juga misalnya permission, asking for permission, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa penggunaan modal dalam kalimat itu harus diikuti dengan kata kerja utama ya, atau main verb, di mana modal pasti akan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, atau kita biasa kenal sebagai verb one. Nah, ternyata di sini ada dua jenis penggunaan, yaitu modal di present ya, atau di sini simple present dan juga past tense, dan modals in perfect tense. Nah, masing-masing punya contoh tersendiri. Di sini modal dalam bentuk present atau past ada beberapa contoh seperti can atau could. Could itu berarti yang past ya. May yang present, kemudian might yang past. Must atau had to, kemudian ada should ya, atau shall, kemudian ada will dan would, yang kemudian diikuti dengan verb bentuk pertama atau verb one. Sedangkan modal dalam perfect tense ya, contohnya misalnya must have cleaned, maka ketika ada modal misalnya could, might, must, should, dan would, hanya ini saja yang dipakai dalam perfect ya, modal perfect, kemudian akan atau harus ditambahkan dulu dengan bentuk have. Kenapa? Karena nanti selanjutnya akan diikuti dengan verb bentuk ketiga, karena itu adalah aturan dari perfect ya. Kemudian pemakaian modal jangan sampai kita memakai kata to di tengah-tengah modal dan verb itu sendiri. Jadi mungkin ada banyak mahasiswa yang masih memakai misalnya I must to go now ya, secara tidak disadari begitu ya. Padahal itu bentuk yang tidak tepat. Harusnya adalah I must go now, karena itu aturan dari modal verb itu sendiri. Ada modal kemudian diikuti dengan verb bentuk pertama. Kalau kita lihat di perfect, modal perfect ini juga ada beberapa modal yang ada di sini, could, might, must, dan lain sebagainya. Harus diikuti bentuk pertama dulu, yaitu bentuk have. Jadi bukan has, bukan had, bukan yang lainnya. Baru kemudian diikuti dengan perfect, bentuk perfect yaitu verb 3. Oke, kita lihat di sini dari maknanya dalam kalimat. Jadi kita memakai modal tertentu untuk memaknai maksud tertentu dalam sebuah kalimat. Misalnya ini yang terkait dengan modal perfect ya. Must have verb 3 itu bermakna atau terkait dengan makna certainty atau keyakinan gitu ya. He woke up late, he must have missed the train. Karena dia bangunnya terlambat, maka he must have missed the train. Maka dia pasti akan tertinggal atau ketinggalan kereta gitu. Might have verb 3 bermakna possibility. Seperti dalam kalimat I might have got the prize. Ya mungkin bisa dapat kejuaraannya atau hadiahnya gitu, ada lomba misalnya. Bisa juga tidak gitu ya, karena ya possibility, tapi nanti ada kaitannya dengan rate atau level dari possibility-nya itu seberapa persen gitu ya. Should have verb 3 biasa dipakai ketika terkait suggestion that needs to be done but is not fulfilled. Kita lihat dulu dari kalimatnya. I had sent the letter 2 days ago. Ya, biasanya kita yakin kan bahwa jika surat sudah terkirim 2 hari yang lalu, biasanya
atau umumnya pasti sampai ke tujuannya gitu. You should have received my letter, ini disampaikan kepada penerima suratnya. Mungkin penerima suratnya belum menerima, atau mungkin baru atau masih proses gitu ya. Maka yang mengirim tadi ada semacam apa ya, suggesting begitu ya ke penerima tadi yang harusnya dilakukan tetapi ternyata tidak gitu. You should have received my letter by now misalnya gitu. Kemudian model perfect yang lainnya could have verb 3 bermakna ability that can be done but is not done. They could have passed the exam if only they studied the night before. Tetapi karena they didn't study the night before, maka they did not pass the test atau the exam. Maka karena tidak dilakukan ya, harusnya bisa dilakukan dan akan mempengaruhi atau berpengaruh misalnya positif begitu kepada kejadian yang lainnya, yaitu exam ini ternyata tidak dilakukan. Oke, kita lihat lebih detail lagi. Di sini ada contoh dan juga makna dari masing-masing model. Ketika memakai could atau can ya, ini yang past tense atau yang present, ini yang ini tidak terkait dengan model perfect ya, tapi hanya tadi ya simple present atau bisa dipakai juga di dalam simple past tense. Ketika memakai kata could atau can, maka dia memiliki beberapa makna, yaitu ada ability, possibility, dan permission. Misalnya kaitannya dengan ability, of course I can swim, I'm an Indonesian misalnya. I could do that when I was young. Jadi di waktu lampau dia bisa melakukan sesuatu itu ketika di masa lalu atau ketika masih muda gitu ya. Atau bermakna possibility, yes I can come tonight, I have nothing else to do. Jadi kemungkinan bisa datang ke acara tersebut gitu. Atau permission, can I go to bed now gitu. Kemudian penggunaan kata may yang hanya dipakai di simple present bermakna permission, may I start now, may I come in gitu. Nanti ketika dibolehkan berarti direspon yes you may ya, which means I permit you atau I give you permission, atau I'm afraid you may not misalnya. Itu berarti tidak diizinkan. Kemudian model yang lainnya dalam past dan present yaitu might dan juga may bisa bermakna possibility. I may go to the concert tonight, I am not sure. Jadi hanya kemungkinan saja, kemungkinan bisa datang ke konser, kemungkinan tidak. Maka dilanjutkan dengan kalimat I am not sure. Mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan atau bisa jadi tidak perlu dilakukan pada saat itu. May I come in? Yang di bawah ya, yang possibility. I might go to the concert tonight, I am really not sure. Ini berarti waktunya agak di waktu lampau gitu ya dibandingkan dengan may. Kemudian pemakaian should bermakna advice, recommendation, atau suggestion. You look unwell, you should see a doctor. You look tired, you should go to bed. Perlu diketahui bahwa di sini makna should di sini hanya advice, jadi bukan a must, bukan kewajiban gitu ya. Jadi kalaupun tidak dilakukan gitu istilahnya, ya it's fine, tetapi kita suggesting atau advising something yang bermakna positif begitu, atau dampaknya positif ketika misalnya si orang tersebut melakukannya begitu ya. Kemudian ada model lain yaitu had to atau must dan have to. Must atau have to ini adalah dipakai untuk bentuk present, sedangkan had to adalah bentuk pastnya. Jadi bentuk past dari must itu adalah had to ya, karena diambil dari bentuk lain dari must yaitu have to. Bermakna necessity atau obligation dan juga bermakna certainty. Yang bermakna keharusan adalah misalnya drivers must obey the road rules, itu sudah jelas ya. I must go now, I'm late for the meeting. Atau di sini last night I could not go out because I had to finish my final assignment. Tuh. Kemudian keyakinan atau kepastian gitu ya, yakin bahwa sesuatu ini memang seperti itu. He must be at home, karena mungkin kita tahu misalnya motornya atau mobilnya ada di rumah juga gitu ya.
gitu. Kemudian berikutnya ada kata will atau would. Nah, ini dipakai untuk future, makna future begitu. Begitu juga dengan shall atau should. Kaitannya dengan future action adalah makna dari will atau would. I promise I will return the book when I get to the library. Saya berjanji saya akan pasti akan gitu ya, mengembalikan bukunya. He told me misalnya, he would not go out because he was studying. Jadi beberapa waktu yang lalu, misalnya 5 menit lalu atau 30 menit lalu atau misalnya 1 jam yang lalu atau mungkin kemarin begitu ya. He told me that he would not go out because he was studying. Jadi ini hanya menceritakan kejadian yang sudah berlalu begitu ya. Tetapi pada saat itu kaitannya dengan something that will be done gitu ya. Kemudian model shall atau should ya bermakna suggestion. They shall be sitting the IELTS test next week. The students knew they should sit the IELTS test soon after the course. Okay, atau you should go to the dentist today. Ini hampir mirip dengan suggestion yang di kata should tadi ya. Oke, nah ternyata model ini juga digunakan kaitannya dengan makna politeness. Some model verbs are used to express politeness ya, to be more courteous gitu. Misalnya can you help me please, will you help me please, ini adalah a simple request. Atau yang lebih polite lagi bisa memakai bentuk past tense-nya, could you help me please atau would you help me please gitu ya. Kemudian semi models, nah di sini tadi ada contoh have to ya, dari kata atau kata lain dari must tadi have to, atau di bentuk past tense menjadi had to. Ada juga ought to, ada juga need to. Nah, need to ini kalau bentuk negatifnya adalah need not ya, need not apa, jadi to-nya hilang gitu. Nah, ini punya mana masing-masing ya. Ought to itu dipakai untuk advice, ought to ini sama dengan should ya, you should go to the doctor atau you should see the doctor atau you ought to see the doctor misalnya. Pemakaian model di dalam kalimat tertulis gitu ya, atau kalimat lesan itu nanti bisa di singkat begitu ya, atau persingkat begitu. Misalnya cannot yang ditulis jadi satu begitu ya, cannot ya, ketika ditulis not-nya maka can dan not-nya dijadikan satu tanpa spasi, sedangkan deduction-nya berbentuk can't ya, can't. Can kemudian ada apostrof di atas, kemudian ada t, can't. Kemudian could not menjadi couldn't, will not menjadi won't, would not menjadi wouldn't, should not menjadi shouldn't, must not menjadi mustn't. Oke, itu dulu, nanti akan dilanjut ke bagian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.